Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Mirae Aset Sekuritas. IHSG awal pekan ditutup melemah 1% dan untuk membahas pergerakan IHSG selengkapnya, kita telah bergabung bersama dengan Juan Octavianus, analis Mirae Aset Sekuritas. Mas Juan, kalau mencermati perkembangan perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan terkoreksi lebih dari 1%, Mas. Apa yang membuat indeks terkoreksi cukup dalam hari ini? Ya, kita kalau melihat pada hari ini memang indeks berada di zona merah ya. Ini kita kalau melihat hal ini lebih disebabkan kepada antisipasi pelaku pasar terkait menjelang rapat meeting the Fed yang akan ada pada Rabu dan Kamis ini. Sehingga ini yang nanti akan menjadi attention bagi dari sisi pelaku pasar. Kira-kira seperti itu untuk hari ini. Oke, kalau melihat perkembangan perdagangan sepanjang hari ini, Mas Juan, apakah kemudian ini akan berlanjut nantinya, paling tidak sampai dengan sebelum pengumuman dari The Fed? Ya, kita lihat dari sisi pelaku pasar akan lebih konservatif ya, at least sampai nanti dari pengumuman atau kejelasan lebih lanjut terkait apakah nanti pengetatannya akan lebih bagaimana secara lebih detail. Jadi saya rasa akan lebih konsolidasi hingga nanti dari pengumuman akan diumumkan ya, seperti itu. Mas Juan, hari ini asing juga tercatat net sell begitu ya di pasar kita, artinya mereka keluar dari pasar kita. Ini dengan kemudian daya tahan investor retail dan juga ekonomi kita yang bisa dikatakan lambat laun mulai membaik seperti itu setelah pandemi. Bagaimana kemudian inflow IHSG khususnya juga jelang rapat dari The Fed? Ya, berbeda dengan sebelum-sebelumnya, kita lihat memang dari portion investor domestik memang sekarang jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ini akan menjadi buffer juga terkait dengan adanya sentimen terkait dengan rapat The Fed. Namun memang kalau kita lihat hal ini sangat dimengerti bagaimana dengan adanya aksi jual, karena ini kan seiring dengan adanya dana yang jadi lebih atraktif terkait dengan dari sisi US, sehingga dana yang asing ini kembali kepada dari sisi US. Jadi kita lihat ini akan jauh lebih resilient dibandingkan dengan IHSG pada sebelumnya. Oke, masih melihat perkembangannya ke depan. Kemudian Mas Juan, kalau kita berbincang atau kita melihat sedikit ya terkait dengan salah satu sentimen juga pada hari ini di mana pemerintah mengupayakan gasifikasi dan juga membuka ekspor batu bara. Nah, ini melihat sejumlah sentimen-sentimen ini kemudian seperti apa prospek emiten batu bara nantinya, Mas? Kalau melihat sejumlah faktor ini dipengaruhi juga dengan harga jual yang diprediksi akan turun nantinya. Iya, kita melihat prospek batubara masih akan oke ya buat dari sisi tahun ini. Dikarenakan sebenarnya kalau kita melihat dari segi harga batubara average sekarang, ini masih bisa kita lihat level yang cukup favorable buat dari sisi pemain sahamnya. Kita juga tahu memang selesai dari Chinese New Year ada potensi buat penurunan dari harga batubara global. Tapi kalau kita melihat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, harga batubara ini udah berada di level yang favorable. Jadi kita lihat buat dari kinerja batubara for this year masih akan atraktif ya di tahun. Artinya emiten batubara apa yang kemudian Anda rekomendasikan paling tidak untuk jangka menengah hingga panjang? Ya, kalau untuk jangka menengah dan panjang kita melihat dari segi portofolio atau dari segi kalori yang lebih tinggi ya buat dari sisi pemain batubara yaitu ya dari TMG. Lalu kalau kita melihat juga sebenarnya dari segi level ekspor yang tinggi ini juga akan menguntungkan dikarenakan sebenarnya dari segi domestik itu kan dari harga batubara di cap $70. Jadi margin akan jadi jauh lebih tinggi seiring dengan portion ekspor yang jauh lebih tinggi. That's why kita melihat ITMG ini masih menjadi contender di antara dari peersnya. Jadi kita lebih suka ITMG dibandingkan dengan yang lain. Bagaimana mungkin dengan komoditas lain begitu seperti minyak sawit seperti itu. Kira-kira proyeksinya atau prospeknya ke depan ini seperti apa, Mas? Ya, kita juga melihat dari CPO atau minyak sawit ini juga masih akan berada di level yang cukup tinggi ya pada tahun ini. Dikarenakan sebenarnya kalau kita melihat disruption ini juga masih linger ya. Kita melihat mereka masih kesulitan mencari pekerja dikarenakan sebenarnya mereka kan 80% itu berada dari luar dari sisi pekerjanya. Jadi selama itu masih belum bisa di-contain buat problemnya, maka kita lihat harga dari CPO ini masih akan berada di level yang favorable buat dari para pemain-pemain hulunya atau dari pemain CPO seperti itu. Kalau untuk rekomendasi saham, emiten-emiten apa yang kemudian menjadi rekomendasi dari Mirae Aset Sekuritas terkait dengan minyak tadi, Mas? Ya, kita melihat buat dari CPO, kita suka dengan Alsip dan juga AALI, karena sebenarnya kalau kita melihat dua company inilah yang akan lebih bisa
memonetisasi terkait dengan harga CPO yang jauh lebih tinggi. Lalu juga sebenarnya kita dari sektor batubara kita suka TMG dan juga Adaro, karena sebenarnya mereka dari segi karakteristik batubara ini akan menguntungkan mereka juga dengan level portion ekspor. Dan terakhir mungkin kita lebih suka komoditas nikel ya, dikarenakan seiring dengan harga nikel yang jauh lebih tinggi dikarenakan dari inventory yang menipis, ini yang akan bisa memboost terkait dengan earnings Antam dan juga ini. Jadi kita suka dari 3 komoditas tersebut. Oke, kalau melihat perkembangan komoditas kita nih Mas, artinya seberapa besar sih ini kemudian berkontribusi, sektor energi ini kemudian berkontribusi pada data-data perekonomian kita, khususnya juga di kuartal pertama? Kalau kita lihat memang ada sedikit disruption ya, terutama dari batubara karena adanya larangan ekspor ya. Cuman kalau kita lihat nanti by average dikarenakan dari segi harga komoditas itu masih cukup tinggi, especially buat CPO dan juga batubara itu kan memang berkontribusi tinggi ya. Ini kita lihat akan major atau signifikan terkait dengan kontribusinya pada Indonesia dan juga Indonesia. Oke, Mas, selain kemudian beberapa sentimen yang Anda sebutkan tadi di awal terkait dengan The Fed, kemudian juga harga-harga komoditas kita, sentimen apa saja sih yang kemudian harus diperhatikan oleh para investor paling tidak sampai dengan bulan Februari nanti? Ya, ini mungkin bisa dilihat juga terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 ya, karena memang kalau kita melihat akan ada beberapa mengatakan bahwa sebenarnya puncak dari Omicron sendiri ini akan berada di bulan Februari dan juga Maret. Kita melihat memang sudah ada beberapa cases dan kita juga melihat sebenarnya dari segi penyakit ini tidak semengerikan dari varian sebelumnya, namun kita harus watch lagi terkait dengan bagaimana dampaknya terkait dengan pertumbuhan ekonomi nanti di Indonesia. Kalau kita melihat so far masih positif ya, karena sebenarnya memang lebih tinggi buat dari sisi infeksinya, namun dari segi deadly-nya tidak terlalu mematikan dibandingkan dengan varian lain. Sementara ini Mas, vaksinasi booster sendiri sedang berjalan. Apakah kemudian ini akan paling tidak menahan optimisme investor untuk masuk ke pasar kita? Iya, tentu kalau kita melihat dari segi vaksinasi memang ini kan berjalan cukup baik ya. Kita bisa melihat persentase dibandingkan dengan bulan sebelumnya ini sekarang sudah meningkat cukup signifikan. Ini juga kalau kita lihat juga berpengaruh terhadap terkait dengan pada saat orang yang terinfeksi setelah menggunakan vaksin booster terbukti memang dari segi gejalanya jauh lebih ringan. Jadi sehingga kita melihat ekspektasi masyarakat terkait pertumbuhan ekonomi ini juga akan lebih firm ya. Jadi orang jadi akan lebih atraktif terkait dengan aset-aset yang jauh lebih berisiko seperti saham, seperti itu. Tapi apa sebetulnya katalis yang dibutuhkan oleh pasar kita, Mas? Paling tidak untuk indeks harga saham gabungan untuk kembali lagi ke level 6.700? Ya, kita nanti harus melihat dulu terkait nanti pengumuman dari The Fed, apakah memang percepatan dan juga tingkat kenaikan suku bunganya akan seperti apa. Kita juga akan melihat sebenarnya quantitative tightening-nya akan seperti apa. Itu yang nanti akan menjadi sebenarnya kunci bagi investor akan mulai bertindak, especially buat nanti emerging countries seperti dari Indonesia ya. Jadi kita rasa akan menunggu dulu buat nanti dari pengumumannya akan seperti apa. Kalau dari Mirae Asset Sekuritas sendiri perkiraannya seperti apa untuk The Fed ini nantinya, proyeksinya? Ya, kita rasa buat tahun ini akan ada potensi cukup tinggi ya. Buat dari kenaikan dari The Fed Fund Rate ini bisa sampai 4 kali ya. Kalau kita lihat akan ada potensi pada bulan di kuartal 1 dari semester 1 dari sisi kenaikan. Jadi kita rasa ini akan dia jadi watchlist buat dari sisi pelaku pasar. Kira-kira Oke, Mas Juan, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, kemudian juga investor yang masih mencermati bagaimana kebijakan dari The Fed ini untuk spesifik perdagangan besok, kira-kira perdagangan kita akan seperti apa nih Mas? Dan rekomendasi saham juga dari Anda untuk perdagangan besok. Ya, untuk besok kita lihat akan lebih konsolidasi, di mana investor sendiri akan jauh lebih berhati-hati sambil mengantisipasi terkait dengan pengumuman dari The Fed. Kita lebih mencermati saham-saham yang mempunyai sentimen-sentimen untuk lebih jangka pendek, contohnya seperti dari komoditas. Karena kalau kita melihat korelasi antara harga komoditas dan juga nanti dari harga saham, ini sangat berkorelasi positif. Jadi kita melihat komoditas-komoditas seperti contohnya dari segi nikel dan juga batubara ini masih bisa dicermati oleh sisi pelaku pasar. Kira-kira besok. Baik, Mas Juan Octavianus, analis dari Mirae Asset Sekuritas, terima kasih atas informasi dan juga analisis dari Anda. Salam sehat, Mas. Nah, pemirsa, sejumlah sekuritas juga memiliki rekomendasi saham untuk pertimbangan investasi Anda. Dan berikut saham rekomendasi untuk perdagangan besok.